Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat ya. Alhamdulillah. Senang sekali kami bertemu dengan Buya pada pagi hari ini Alhamdulillah. untuk berbincang-bincang tentang surah An-Nisa ayat 9. Kalau kita lihat di dalam surah An-Nisa ayat 9, Ya. Allah menjelaskan wal yakhshal lazina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dalam firman Allah surah An-Nisa ini mengingatkan kepada kita semua ini ya, Ya. bahwa kita agar tidak meninggalkan generasi keturunan setelah kita dalam keadaan lemah. Bahkan para mufassirin berpendapat ada 3 kelemahan yang ditakuti oleh kehidupan manusia. Yang pertama adalah lemah di segi fisik, yang kedua lemah di segi ekonomi, yang ketiga adalah lemah di segi iman kepada Allah. Jadi dari pengertian ayat ini, apa yang dimaksud dengan lemah fisik, lemah ekonomi, lemah iman, dan apa pengaruhnya terhadap generasi masa akan datang? Silakan ya. Terima kasih Ustadz Zulkifli. Ini pertanyaan yang menarik. Karena memang setiap kita, terutama orang tua, Iya. orang tua tentu ingin melanjutkan keturunan itu dari anak-anaknya itu, ya artinya generasi yang betul-betul berkualitas. Apa yang dinyatakan oleh Allah dalam surah An-Nisa itu tadi, memang perlu kita khawatir ketika meninggalkan generasi yang lemah. Nah, itu yang disebutkan tadi, lemah secara fisik, lemah secara ekonomi, dan apalagi lemah iman. Nah, sesungguhnya agama kita kan sudah mengatur tentang bagaimana kita itu bisa menjaga kesehatan fisik kita. Dan itu sangat menentukan. Ketika fisik kita sehat dan kuat, maka insya Allah itu akan berpengaruh besar terhadap ekonominya dan juga terhadap imannya. Nah, Islam sudah mengatur tentang kesehatan fisik atau jasmani. Maka Rasulullah katakan memang kekhawatiran itu muncul karena memang kebanyakan umatku, kata Rasulullah, memang sangat sepele terhadap kesehatan ini. Nabi kan pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada 2 nikmat, kata Rasulullah, yang mana kebanyakan umatku itu lalai dengan 2 nikmat itu. Yang pertama nikmat sehat, dan yang kedua nikmat memanfaatkan waktu yang kosong. Nah, nikmat sehat itulah yang mesti kita rasakan. Cuma ironinya, Bu ya, kita itu baru tahu nikmat sehat ketika sudah sakit. Ketika kita sudah jatuh sakit, baru tahu, oh, betapa nikmat sehat ini perlu sekali. Perlu kesehatan itu. Iya. Jarang kita yang menikmati nikmat sehat itu ketika sehat. Kenapa? Karena ketika sehat kita all out semuanya, bekerja mati-matian, olahraga berkelebihan, atau mencari nafkah dari pagi sampai malam. Lupa kita memang fisik kita itu terbatas. Maka dalam tatanan tuntunan agama kita kan diatur bagaimana hidup sehat itu. Ada waktu untuk beristirahat, kemudian mengkonsumsi makanan yang Tidak berlebihan. Tidak berlebihan, kemudian bergizi, ada unsur halal dan thayyibah di situ. Dan kedua unsur itu harus menyatu, tidak bisa dipisahkan.
halal saja tapi tidak thayyiban, atau thayyiban saja tapi tidak halal. Nah, ini kedonya itu sinkron. Nah, kalau itu terjaga, insya Allah generasi kita itu akan memperhatikan yang namanya nikmat sehat itu. Terus sekarang cobalah lihat, semua orang berusaha untuk mencari nafkah dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Bahkan menuntut ilmu juga seperti itu. Kan terbatas kemampuan kita. Tapi ada orang yang nafsunya untuk menuntut ilmu ada juga yang terlalu tinggi. Bukan berarti kita tidak boleh menuntut ilmu, tapi ada batasan-batasan. Sebab kalau orang sudah terforsir untuk menuntut ilmu, dia bisa membuat fisiknya itu menjadi lemah. Makanan, minuman, termasuk juga menjadi faktor yang menentukan. Nah, termasuk makanya kita di dalam kehidupan sehari yang 24 jam itu kita bagi kapan waktu istirahat, kapan beribadah, kapan mencari nafkah. Nah, kalau itu sudah kita lalui, insya Allah yang nikmat sehat dengan jasmani yang hebat itu bisa kita wujudkan, sehingga generasi kita itu bisa kita diandalkan lah. Itu yang lemah secara fisik. Nah, itu kira-kira persoalan yang kita hadapi hari ini. Biar. Kemudian yang kedua tentang lemah ekonomi. Lemah ekonomi memang kalau di negara kita lah, Indonesia, memang kesempatan untuk bekerja itu memang terbatas. Tetapi sesungguhnya bukan terbatas kalau kita mampu untuk menciptakan ruang atau lapangan kerja. Tentu kita tidak terfokus pada pekerjaan tertentu saja. Katakanlah mungkin menjadi seorang pegawai negeri sipil. Kalau memang itu saja yang diburu oleh masyarakat kita, memang akan sulit karena jumlah pegawai terbatas. Tapi bagaimana kalau bisa menciptakan lapangan kerja sehingga bisa menopang kehidupan ekonomi? Nah, apalagi kalau masyarakat kita yang sudah berkeluarga, tentu harus mapan ekonominya. Kalaupun tidak dia punya pekerjaan tetap, tapi penghasilannya tetap ada yang dia hasilkan dari setiap bulan itu, dia berusaha untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Nah, termasuk juga generasi muda sudah harus punya tekad setelah dia tamat pendidikan, apakah sarjana atau bukan sarjana, tapi dia harus punya skill untuk mencari nafkah, sehingga kalau ekonominya bagus, maka dengan sendirinya dia akan bisa bekerja, beramal. Sebab kalau sudah tidak bagus ekonominya atau orang miskin, ya, orang fakir, tentu berpengaruh bisa ke imannya, kepada keimanannya. Kadal fakru ayyakuna kufra. Hampir saja kefakiran itu mendekati kepada kekufuran. Jadi ini yang kita motivasi kepada generasi kita, sehingga mereka tidak lemah dari segi ekonomi. Kemudian terakhir tentang lemah iman. Memang jangankan generasi kita yang sudah menjadi orang tua ini, kadang-kadang iman kita itu berfluktuasi. Pasang surut. Al-imanu yazid wa yanqus. Kadang bertambah, kadang berkurang. Hari ini kita rajin baca Al-Quran, besok udah malas lagi. Hari ini kita rajin berinfak, bersedekah, tapi besok bisa saja malas, bisa saja tidak peduli dengan orang lain. Maka oleh karena itu, cara menumbuh kembangkan bahwa iman ini selalu meningkat, tentu kita selalu dekat dengan Allah, selalu memperbanyak zikir, ya, dengan sholat sunnah, membaca Al-Quran, membaca sunnah Rasulullah. Maka kalau itu yang sudah kita lakukan, kita yakin bahwa keberadaan Allah itu ada, bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah selalu memberikan pedoman dan tuntunan melalui kumpulan hadis-hadisnya. Jadi tentu semuanya itu adalah tergantung kepada niat, kepada hati seseorang untuk bisa ingin merubah, meningkatkan kualitas imannya itu. Kalau rasa iman itu bisa dia pupuk, bisa dia
pertahankan, maka insya Allah Allah itu di atas segala-galanya. Dia lebih cinta kepada Allah dibandingkan dengan hartanya, dibandingkan dengan jabatannya, dibandingkan dengan keluarganya sekalipun. Nah, ini memang sulit ya, dan ini yang perlu kita tanamkan, bahwa hidup ini tidak akan selama-lamanya. Artinya ya, dengan usia rata-rata orang Indonesia 60-70 tahun itu bukan suatu hal yang lama. Sebentar. Nah, seperti kita sekarang ini sudah berapa? Sudah 50. Sudah 50 tahun. Nah, jadi sudah saatnya lah kita untuk meningkatkan kualitas iman kita, sembari juga mempersiapkan generasi yang akan datang dengan menanamkan nilai-nilai ibadah di dalam hati dan jiwanya, sehingga bisa kita mendapatkan generasi yang profesional dalam artian kehidupan ekonominya, dunianya bagus, ibadahnya juga hebat. Mungkin barangkali. Terima kasih kita ucapkan kepada Buya Haji Fadi Nawawi MA yang telah memberikan tausiah di hadapan kita bersama. Dapat kita ambil kesimpulan, untuk menjadikan generasi kuat, kita harus hidup secara keteraturan, terutama berolahraga, beraktivitas sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, kita harus mempunyai skill untuk menciptakan lapangan kerja, karena zaman sekarang ini yang kita harapkan adalah menciptakan lapangan kerja, bukan mencari lapangan kerja. Yang ketiga, agar iman kita selalu tumbuh berkembang, mari perbanyak ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, dan selalu membaca-baca buku agama untuk menambah wawasan kita tentang kehidupan beragama. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami, dengan Buya yang telah memberikan tausiah di hadapan kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir